Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahino, nomor NIM 102201143. Saya akan mempresentasikan sedikit tentang sejarah pemikiran ekonomi Nizam Al-Mulk. Yang pertama yaitu biografinya. Nizam Al-Mulk Al-Tusi dilahirkan pada tahun 408 Hijriah atau 1018 Masehi di sebuah kota kecil Ratkan atau Nukan yang terletak di pedalaman Tus, sekitar 50 mil ke utara Masad di Persia. Ayahnya adalah seorang pegawai pemerintahan Ghaznawi, ditunjuk sebagai pemungut pajak dari Tus oleh gubernur Khurasan. Abu al-Fatsuri, pendidikan dasar beliau adalah mempelajari hadis dan fikih. Walaupun seorang Persia, Nizam Al-Mulk secara perlahan menguasai administrasi dari Kekaisaran Saljuk Turki. Pada tahun 441 Hijriah, pergi ke Ghaznah untuk mengenal administrasi. Ketika Sultan Abdul Ar-Rahad terbunuh di tahun 444 Hijriah dan keadaan politik kacau, ia lolos ke Balkh dan menjadi pegawai Ali Ibnu Sadan, yang kemudian menjadi gubernur di provinsi itu atas nama pemerintahan Saljuk Cagari Bek Daud. Merasa diganggu oleh kebiasaan orang ini yang memerasnya setiap tahun, ia pergi ke Merv. Di sana diangkat menjadi musi dan khotib, anaknya Arslan. Atas saran Ali Ibnu Sadan ketika Arslan naik tahta tahun 445 Hijriah, Nizam Al-Mulk diangkat menjadi seorang wazir bersama dengan Admid Al-Mulk Kuduri. Beliau menjabat sebagai wazir pada masa Turki Saljuk kurang lebih 30 tahun. Nizam Al-Mulk juga mendirikan Madrasah Nizamiyah. Menurut sebagian besar ahli sejarah, merupakan madrasah tertua dan pertama didirikan dalam perkembangan sejarah pendidikan Islam. Kemudian berkembang di dunia Islam di Baghdad sekitar abad 10-12 Masehi. Berhasil pula mencetak alumni yang sekarang telah menjadi ulama terkenal dan ternama seperti Imam Al-Haramain, Al-Juwaidi, dan Imam Al-Ghazali. Nizam Al-Mulk adalah seorang wazir ahli dalam bidang politik, namun beliau juga menyumbangkan pemikiran ekonomi yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul The Books of Government of Rulers of the King. Di dalam buku tersebut memberikan penjelasan terkait administrasi pemerintahan Islam, tata kelola pemerintahan Islam, upah yang layak dari kekhalifahan Islam, panduan kepada penguasa kekhalifahan Islam agar khalifah melakukan rotasi terhadap para pegawai yang bekerja dalam pemerintahan Islam. Penjelasan mengenai beberapa mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja pegawai pemerintahan Islam dan mengenai tata kelola perpajakan yang dilakukan kekhalifahan Islam. Dan beliau wafat pada tahun 485 Hijriah atau tahun 1092 Masehi. Selanjutnya itu prinsip maslahah dalam administrasi. Nizam Al-Mulk telah menggunakan prinsip maslahah dalam mengambil keputusan. Nizam Al-Mulk menyadari sepenuhnya mengenai tiga arah faktor-faktor kemakmuran, produktivitas, dan efisiensi. Mengamankan kesejahteraan dapat meningkatkan lebih besar produktivitas yang diharapkan dan tingkat efisiensi. Namun Nizam Al-Mulk pernah diamanahkan oleh Sultan Delhi dalam mengurus administrasi dan politik di kerajaan India pada tahun 1948 karena bakat administratif dan wawasannya yang luas. Dari perspektif ilmu administrasi, Nizam Al-Mulk menuliskan kewajiban bagi khalifah untuk melakukan pertemuan terbuka dengan masyarakat agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan-keluhan yang dimilikinya terhadap birokrasi pemerintahan kekhalifahan Islam, baik yang ada di pusat maupun daerah. Selanjutnya, pemuas kebutuhan pokok dan stabilitas nasional. Menurut Nizam Al-Mulk Al-Tusi, dalam struktur anggaran pendapatan belanja negara, terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan. Salah satunya adalah melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis sebagai perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan badan usaha milik negara, seperti halnya perusahaan lain.
dari perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara dan memperpendek masa jabatan dan alih tugas pengadaan pos dan pejabat yang di luar kota karena hal tersebut hanya akan membebani anggaran pendapatan belanja negara. Kesempatan kerja dan keamanan nasional. Nizam al-Mulk memberikan panduan-panduan kepada penguasa kekhalifahan Islam agar khalifah melakukan rotasi terhadap pegawai yang bekerja dan dalam pemerintahan Islam. Hal ini dilakukan agar supaya para pegawai tersebut tidak berada dalam zona nyamannya dan dapat menghindari praktik-praktik yang merugikan pemerintahan dari birokrasi pemerintahan Islam. Selanjutnya, sistem pajak yang adil. Nizam al-Mulk percaya bahwa keuangan yang sehat bukan segalanya untuk menghindari kesulitan nasional. Dalam sistem dan tradisi kepemimpinan Islam, yang paling dipentingkan dalam pajak adalah faktor distribusi yang harus dibangun di atas prinsip penyamarataan dan netralitas. Di sisi lain juga menekankan pada prinsip-prinsip kemudahan dan produktivitas. Mengenai tata kelola perpajakan yang dilakukan kekhalifahan Islam, yaitu dengan menetapkan Dewan Al-Kharaj dengan lembaga pengumpul pajak dengan tugas untuk mengumpulkan pajak bumi dari para warga masyarakat, dan sebagai konsekuensinya mereka berkewajiban untuk memberikan perlindungan keamanan kepada warga masyarakat. Kebijaksanaan pertahanan. Reformasi penting yang dibangun oleh Nizam al-Mulk adalah mengenai administrasi pertahanan. Nizam al-Mulk yang nampaknya merasionalisasikan praktek feodal kuno di Persia yang menyangkut hak dari para penguasa. Ia merekomendasikan pembatalan dari pembebanan oleh tuan tanah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Tuan tanah dalam kewajibannya adalah sebagai pengumpul pajak, bahkan mereka tidak mempunyai hak untuk menempatkan jumlah pajak karena merupakan hak mutlak dari pemerintah. Ia ingin mengurangi kekuasaan dan hak mutlak para tuan tanah dan menjadikan pemerintah lebih berkuasa. Peranan dan kriteria muhtasib. Muhtasib yaitu sebutan bagi orang yang bertugas sebagai pelaksana pada lembaga hizbah. Tugas utama lembaga ini adalah menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap prinsip dasar amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf secara harfiah berarti sesuatu yang dikenal adalah setiap ucapannya, tindakan atau tekad yang dianggap baik dan diperintahkan syariat untuk dilakukan. Sedangkan mungkar adalah segala ucapan, tindakan atau tekad yang dianggap jelek dan dilarang syariat untuk dilakukannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan atau kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.